Kalau Senopati kan orang cuman ya paling kalau nggak ada cowok hunting cewek atau nggak ada orang nabrak apotik gitu doang maksudnya kan. Anya Geraldine, Erika Carl. Erika lah, karena kalau Anya Geraldine kan masa udah nggak akur sama abang ngerebut mantan kan kayaknya adik macam apa gitu kan. Iya. Karena kayaknya lo sudah hatam ya buat rewind. Iyalah gue penonton Maple setia banget gue. Asli lah. Sebutin nama program Maple. Gue khusus di rewind kebetulan. Kalau yang lain gue skip dulu gitu, ntar dulu ya gitu kan. Kemot, Kuya gue nonton di sini nih, Aryan gitu. Sebutkan 5 talent rewind. Memang gue bisa lihat potongan di reels ya. Gitu. Nggak, talent gue bisa. Tadi kan tamu kan maksud lo. Iya, tamu tadi kan udah itu 3. Kuya, Kemot, Aryan, Serdendi sama Bang Ale, Saleh Hussein. Oh iya. Saleh Hussein. Oh nonton. Saleh Hussein nonton gue. Gue demen sama Saleh Hussein, keren menurut gue dia tuh. Keren banget Saleh Hussein. Keren banget. Oke. Masuk ke part 2 partnya main-main. Kayak gue gak perlu jelasin kali ya. Iya langsung aja sih katanya. Atau buat penonton lah, buat penonton lah. Oke, penonton. Jadi nanti ada 2 games. Pertama games opinion, gue akan menyebutkan beberapa nama, bisa orang, bisa tempat. Terus yang kedua itu disordered. Iya, yang kedua disordered. Oke. Siap. Buat opini yang pertama. Gen Z. Gen Z Honest opinion. Udah banyak banget opini tentang Gen Z yang gue buang-buang di TikTok sampai orang tersinggung juga. Menurut gue Gen Z kayaknya mungkin kalau yang seriusnya kayak sebenarnya bukan salah mereka kayak gini. Kalaupun gue lahir di zaman Gen Z, gue kayaknya self diagnose juga sebenarnya gitu. Maksudnya kayak gue no better dan orang-orang yang gue katain sebenarnya, tapi untungnya gue lahirnya di zaman belum ada isu mental yang gila-gila banget gitu kan. Jadi menurut gue Gen Z ya sebenarnya just another generation aja kalau seriusnya. Gak berarti mereka itu sampah atau apa kan, di bawahnya lagi ntar mungkin akan lebih mental health lagi apa gimana kan gitu. Kalau what's good about them? Gen Z, kalau lu lihat ya kayak Gen Z yang sukses ajaib kayak di TikTok gitu, kayak beberapa Gen Z yang kayak ini sebelum ada TikTok nih nggak mungkin ada platform kayak gini untuk orang bisa maksudnya kayak Rich Brian kan Gen Z kan, dia bisa jadi orang kita pertama yang manggung di Coachella gitu, itu kan Gen Z. Jadi kayak diantara ya Gen Z yang bikin Twitter mental tadi ada juga yang seperti Brian dan kayak TikToker menurut gue. Dan teman gue di stand up kan juga banyak yang Gen Z sebenarnya ya. Walaupun dia sebenarnya tahun berapa sih, gue juga gak tahu Gen Z itu dari tahun berapa sebenarnya dipotong. 97, 98. 97 ya? 98 ya? Emang semenjak Soeharto baru kayak oke, lanjut next kedua. Tapi emang adek gue tuh kan Gen Z ya? 9? 2003. Nah itu udah keras tuh, Itu keras tuh. Itu Gen Z yang ekstrim ya. Ekstrim itu. Tapi dia gak mau ngaku. Dia gak mengaku di Gen Z. Nah emang Gen Z dan Jaksel tuh mirip kayak musik senja gitu. Semua musisi senja bilangnya kayak sebenarnya band gue gak senja loh gitu kan. Terus siapa yang senja sebenarnya? Sama kayak Jaksel, kayak gue gak Jaksel kok gitu. Kayak itu hal yang kayaknya orang ngaku metal tuh pede, tapi ngaku senja tuh enggak gitu ibaratnya. Nah Gen Z dan Jaksel menurut gue sama gitu. Gue kalau gue punya band folk, gue akan bilang kayak emang gue yang paling senja gitu. Emang band gue ini emang senja banget gitu. Di atas jam 6 udah males gue senja pokoknya. Tapi belum ada yang kayak gitu kan. Jadi menurut gue itu. Selanjutnya, tadi sebenarnya lu udah sempat ngomongin juga SJW. Nah, SJW juga menurut gue kayak ini sebenarnya pendapatnya Coki kalau nggak salah, bahwa sekarang tuh lu tersinggung tuh ada barengannya. Makanya SJW muncul. Kalau dulu kan misalnya kita sebel nonton apalah misal di TV nih, ya udah nggak ada akses antara kita ke dia kan, misalnya ada tim bola kita dukung, terus dia blunder, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang lu bisa hujat dia di Twitter lah, bisa lu kata-katain di Instagram gitu kan. Jadi olahragawan juga udah mulai ini kayak dulu kita nonton terus gak seneng, gak ada insting untuk gue pengen dia tahu deh gue gak seneng, gak ada itu. Kayak ya gue gak seneng. Kalau sekarang kayak anjing ini jelek nih dan dia harus tahu kalau ini jelek dari gue gitu kan. Makanya itu yang gue sebel dari SJW kayak gitu. Jadi sebenarnya
tuh ada tapi sendiri-sendiri ya udah di rumah. Tapi sekarang kita ada platformnya ya udah nih, gue mau ngeluarin si keluh kesah gue. Jadilah ada terms SJW. Misalnya gue SJW nih, gue ngelihat Coki terus tersinggung gitu. Kalau zaman dulu ya udah TV-nya gue matiin aja. Kalau sekarang nih gue tersinggung sendiri, terus gue tapi kayak biasa deh. Tapi pas gue scroll ke komen, Coki anjing emang. Tuh kan emang bangsat gitu. Jadi ada backingan. Terus siapa yang ngomong? Adri apa Coki gitu yang ngomong ini ya? Bukan gue, dia bukan pendapat gue asli. Tapi itu make sense menurut gue. Karena gue juga sempet nyari kayak sebenarnya asal usul SJW nih dari mana gitu. Tapi yang serem adalah, nah dulu gue punya episode namanya SJW Apokalips di podcast aja. Karena gue ngerasa SJW ini mulai nyerang-nyerang yang ini dia gak salah loh gitu. Kayak misalnya orang lu ngomongin agama tuh diserang di YouTube wajar gitu. Atau lu misalkan bikin konten-konten yang kayak dulu ada yang bagi-bagi sampah diserang SJW gitu wajar lah. Nah tapi di TikTok tuh kayak ada orang makan sushi nih. Jadi kayak lu makan sushi pakai tangan gitu. Ya udah, lu gak ada niat untuk menghina Jepang kan tentunya kan. Tapi SJW kayak ini tidak menghargai budaya sushi bla 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 bla. Gue bilang anjir kalau makan sushi aja udah susah gitu. Moral apa lagi masih boleh gitu. Gue bikin lah SJW Apokalips. Nah itu yang serem tuh sebenarnya. Apa-apa bisa ada SJW yang sekarang. Kayak begitu. Tapi ada opinion dari gue ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin social justice itu tuh sangat arti yang baik. Sebetulnya. Iya sih. Sebenarnya social justice warrior sebenarnya bagus ya. Walaupun terms warrior kayaknya agak-agak sok galak ya kalau gue pikir-pikir sekarang. Kenapa gak social justice person? Begitu aja. Lu bawa perisai apa gimana kan kagak gitu. Maksud gue biasa aja. Oh terus yang paling aneh tuh SJW Wakanda. Wakanda. Jadi dulu itu orang bercanda politik di Twitter pasti larinya ke Wakanda kayak enggak itu pemerintah Wakanda kok gitu. Enggak itu oknum di Wakanda. Nah ada SJW-nya kayak kenapa sih apa-apa harus dibuang ke Wakanda gitu. Kayak emang gak bisa cari yang lain ya. Wakanda tuh gak kayak gitu. Ada kayak gitu di Twitter. Gue bilang SJW Wakanda men gila banget gitu. Nah itu yang serem dari SJW sebenarnya. Apapun bisa kita cari titik tersinggungnya. Oke, gue mulai paham sih. Selanjutnya sebenarnya lu juga tadi udah cerita, tapi gue mau honest opinion tentang Jaksel. Jaksel ya. Ya Jaksel sebenarnya gue kalau yang jelek-jeleknya gue udah sering, tapi kayak baik-baiknya tuh kayak kan gue sering nyindir selebgram yang naik cuman gara-gara nongkrong bareng selebgram lain gitu. Terus sering gue ceng-cengin. Tapi sebenarnya itu kan bagus lah, dia bisa dapat endorse sekarang, lama-lama dia sampai mungkin diundang acara TV segala macam, cuman dari dia milih tongkrongan yang tepat gitu. Coba lo nongkrong di Jaktim paling YouTube-nya Bribtu Ambarita paling maksimal. Tapi kalau jadi Jaksel nongkrongnya sama orang-orang verified, jadi dia bisa jadi artis juga. Nah menurut gue itu sebenarnya salah satu dampak Jaksel yang positif gitu kayaknya. Mungkin satu-satunya, nggak pasti ada lagi ya. Tapi yang gue kepikiran sekarang tuh itu dan mungkin ya itu sih kayaknya. Kayak dulu gue ngerasa Jaksel tuh lebih tahu duluan kalau ada misalnya kayak musik baru atau apa, gue dulu ngerasa Jaksel tuh, tapi sekarang kayak sama-sama aja. Akses poinnya sama semua orang gitu kan. Jadi udah nggak terlalu beda lagi sebenarnya harusnya. Kalau superiority mentalnya? Superiority mental kan Jaksel memang luar biasa ya. Bahkan sebenarnya beberapa orang di Jaksel tolong jangan terlalu superior lah mental gitu kan. Kayak banyak yang mungkin merasa lebih gaul atau lebih apa gitu kan. Tapi kan kalau itu mungkin kita masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tahap yang kayak memanfaatkan privilege untuk kayak apa privilege abuse tapi dia bangga gitu. Nah kan ada yang kalau Jaksel yang salah kan banyak yang kayak gitu ya. Kayak begitu. Dan sekarang gue setiap ada berita apapun yang ada kata Jaksel di headline tuh pasti banyak yang mention gue segala macem kan. Makanya hal-hal tentang pajak kemarin juga gue banyak yang gimana gitu. Ya karena dia Jaksel kan, itu harus kita akuin. Dia Jaksel gitu. Nah itu Jaksel yang mungkin sisi darknya Jaksel dia ya. Harus mulai agak lebih sering ke Jaktim dikit-dikit mungkin ya, supaya tahu oh sosial tuh kayak gini nih, kita harus punya etika bla 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 gitu mungkin. Itu opini gue Jaksel. Karena ada part yang menarik, lu pernah ngomongin ini, menurut lo itu Jaksel punya kurang lebih di US tuh kayak white people.
Iya bener, white people. Iya white people yang bukan white people yang orang bilang redneck yang cowboy gitu ya, tapi yang kayak di kota terus kayak pas awal COVID tuh ada interview orang di Los Angeles kalau nggak salah kayak did you hear about the virus? Iya, gue tahu. Terus kenapa lu masih liburan sama teman-teman lu? Ya kita planning ini udah lama gitu dan gue nggak mau penyakit ini ngancurin summer plan gue gitu. Nah itu kayaknya hal yang sangat jaksel sekali gitu untuk lo mengesampingkan virus pandemi yang telah terjadi 200 tahun yang lalu itu di bawah lu liburan sama teman-teman lu gitu. US tuh agak jaksel menurut gue. US ya. US tuh agak jaksel. US tuh agak jaksel menurut gue ya. Mungkin kalau dunia ini Jakarta gitu ya US tuh jakselnya. Karena mental health dia lebih gila lagi. Terus kayak broken home dia lebih gila lagi gitu kan. Sama lah. Mirip-mirip gitu. Oke, kita beralih ke nama selanjutnya. Raditya Dika menurut gue kayak gue tuh pengen sukses kayak Bang Radit gitu. Kayak gue ngeliat dia kok kayak gak capek gitu. Sedangkan kayak gue sama Sastra kayak kok kita udah ngos-ngosan gini terus jam 5 sore gitu. Kayak emang kayaknya Bang Radit tuh bisa bikin 1M. Maksudnya dia gak perlu banyak gerak untuk didapatnya maksimal gitu ya. Kayak gue ngeliat dia orang yang knows what to do dan dia tuh apa-apa pakai rumus Bang Radit tuh. Kayak dulu tuh ada konten dia yang viral kan komedi tanpa ketemu kan. Jadi awal pandemi tuh Bang Radit bikin lomba stand up kayak kita stand up dari Discord yang dimana muka lu gak kelihatan. Jadi emang juri tuh nilai dari audio doang. Lu gak bisa act out macem-macem. Lu cuma punya verbal doang nih. Lu harus nulis. Nah kan kita mikirnya oh ini mah improv aja nih. Ini mah improv. Ternyata dia pakai rumus. Dibilang inovasi itu adalah hal yang ditambahkan atau hal yang dikurangkan. Nah stand up comedy itu audio visual. Nah gue hilangkan lah visualnya. Jadi audionya doang gitu. Menurut gue dia smart banget Bang Radit ya. Dan mungkin kalau apa-apa kita pelajarin dengan teori mungkin bisa gitu. Tapi kan gue sama Sastra lebih ke nyindir siapa lagi nih hari ini udah kayak gitu. Gak terlalu teoritis gitu. Karena awal-awal lo masuk kan masuk stand up gara-gara Bang Radit kan. Iya. Karena gue sempat mikir juga apa influence lo tuh kayak Panji, Andri, tapi ternyata lebih ke Radit. Mungkin setelah gue masuk ke stand up gue lebih suka si Adri ya, Bang Adri ya. Kayak off airnya gue lebih suka Bang Adri. Tapi kayak Bang Radit tuh masih ada sedikit-sedikit kayak apa ya? Dia kayak dia nggak hanya stand up gitu loh. Kayak dia bisa semuanya gitu. Dan dia tuh makanya tempat guna kayak TikToknya dia ya TikTok banget, podcastnya juga podcast banget, YouTube-nya ya YouTube banget ya kayak kita yang bikin satu konten diupload ke semuanya langsung gitu. Sebenarnya kan sebenarnya itu salah tuh. Tapi kayak kalau nggak ada konten lain gitu kan. Nah gue tuh lagi di fase akhir-akhirnya kayak gue pengen kayak Bang Radit deh yang ya TikTok gue TikTok, YouTube gue YouTube gitu. Mungkin dari upload gak apa-apa tapi ada yang eksklusif YouTube-nya bagaimana gitu. Jadi salah satu panutan lah gitu. Baik, nama selanjutnya yang tadi juga udah diomongin Adriana Colby. Adriana Colby kayaknya secara stand up itu adalah mungkin maksudnya secara pola pikir di stand up mungkin itu hal yang gue pengen tuju juga bisa mikir kayak Adriana Colby ya. Tapi kalau kayak secara jalan kehidupan kayaknya gak tahu. Kan gue sering nanya gitu misalnya sama Sastra atau teman-teman yang lain kayak lu tuh mau sukses kayak siapa gitu? Apakah lu mau yang Andre Taulani gitu ya, Surya Insomnia emang lu langsung wah bercanda-bercanda atau lu mau kayak Bang Adri kan kayaknya dia lebih nggak capek dari kita tapi mungkin dapat lebih banyak mungkin gitu ya. Kayak gue ngobrol sama Tretan Muslim sama Sastra bertiga kayak ente masih main Dota nggak? Wah abang udah nggak pernah bang. Emang abang masih main? Ya kurang lebih tiap hari masih main sih. Gue bilang sama Sastra kok ada waktu sih anjing untuk main Dota gitu. Kita kayaknya nih susah banget gitu kan karena dia bisa bangun empire itu. Nah menurut gue Adri tuh yang kayak gitu sehingga stand up tuh bisa benar-benar kembali ke faedah awalnya untuk pribadi doang. Kan dia kan stand up di tur-turnya dia doang sama kalau misalnya temen ngajakin kayak bang opener gue yuk. Nah dia mau tuh. Tapi kalau kayak corporate yang masih harus menjilat kayak emang kantor ini terbaik ya udah gak perlu dia. Gue masih harus tuh ngejilat direksi lah apalah gitu-gitu di sekolah-sekolah gitu masih harus. Karena kalau enggak ya gue gak dapet. Nah, tapi kalau di level Bang Adri tuh udah bisa tenang kayaknya gitu. Nah gue juga pengen kayak gitu. Itu kan juga proses dia. Proses.
Proses. Karena dia ngebangun dari awal gitu ibaratnya kan. Kalau opini personal lo kan bisa dibilang di MLI juga, sering ngobrol juga tentang Adri. Dia memang bagian ini sih ya. Dia tuh bagian yang cold hard truth gitu loh orangnya. Dia kayak ketika semua kayak pokoknya dia level realistisnya tuh benar-benar kayak itu mah bohong, itu mah apa gitu kayak kayak ada teman gue di Noise tuh dia pengen resign dari day jobnya karena dia mau jadi full time podcaster di sana gitu kan, content creator. Nah kita semua tuh kayak iyalah gas lah, semua fokus dulu. Nah Adri dong sendiri kayak jangan men, gak semua orang survive di sini gitu. Ya gitu-gitu lah menurut gue yang di komedi kepake banget ya. Apa bitter kayak Adri gitu kan. Menurut gue kayak gitu sih. Oke, gue kayak nemuin nggak tahu sih bener apa enggak ya, kayak Ricky Gervais di Adri ya. Apa karena sebenarnya dia lebih ke Billboard ya disamainnya ya. Karena dia juga ngomel-ngomel juga segala macem. Kalau Ricky Gervais tuh masih lebih ke nginjek tanpa konteks, masih sering kan dia kayak tiba-tiba ngatain siapa gitu kan. Kalau Billboard tuh masih konteks lah gitu. Oke. Karena lu nonton ini enggak? Filmnya Ricky yang di Netflix. Humanity. Bukan stand up-nya. Oh, ini apa ya? Afterlife. Ya, belum nonton. Gue liat cuplikan dong. Gue tapi yang Louis tadi gue nonton. Sebenarnya favorit gue di seluruh dunia tuh menurut gue Louis itu paling bagus menurut gue. Komedian paling bagus menurut gue Louis C.K. Kenapa? Karena dia satu dia yang terlihat paling gak nulis kayak kata Raditya Dika tuh stand up tertinggi tuh yang orang ngira lu gak nulis, itu stand up paling tinggi tuh. Nah Louis tuh kayak dia dapat di panggung aja pas seakan-akan kan ada kayak dia salah ngomong dulu apa segala macem dan dia bisa ngehina pihak lain dengan nginjek banget. Tapi dia juga bisa jatuhin diri sendiri sampai hina sehina-hinanya kayak ini malu-maluin banget gitu. Bisa juga menurut gue komedian yang komedi banget ya si Louis C.K. ya. Menurut gue gila itu. Impersonate juga bisa juga gitu-gitu kan. Dan kan di Louis kan pasti kan nih sedih nih terus terakhir ada stand up-nya gitu kan. Lu gue mikir kayak berarti ini kayak mungkin kayak cara dia menghibur diri segala macam gitu-gitu ya. Karena gue nonton pas SMA apa SMP gitu dulu gue. Kayak gue juga itu di FX gak sih? Ya dulu gue ya dulu kayak zaman Kaskus sebenarnya download bajakan ya mau nggak mau kan belum punya duit untuk beli Louis asli kan. Jadi di Kaskus rekomendasi apa nih Gan nih Louis lucu kan, gue download gitu. Kayak gue juga nonton umur SMA apa kuliah gitu. Iya kan? Itu lumayan kayak anjir bagus banget nih. Iya. Waktu itu ada rumor mau kesini Louis C.K. tapi kayak nggak jadi kan. Mungkin kita harus ngejar ke luar negeri kalau ada tour lagi. Oke. Tapi ide buat bikin kayak Louis sketsa gitu. Louis itu kayak menarik deh, bukan sketsa. Jadi kayak misalnya gue juga sempat kepikiran, gue sempat ngajak Ilham buat teman gue tapi kayak belum ada yang tertarik. Jadi kayak gue juga kepikiran kayak misalnya ada scene 4 menit terus terakhirnya stand up-nya gitu kan. Iya. Tadi mau kita bikin di YouTube-nya Ketawa Comedy Club sempat tapi kayak lupa gue kenapa gak jadi itu. Karena kan sebelumnya lu juga editor ya? Videografer dan editor itu satu paket sih. Iya satu paket. Tapi gue lebih kayak editor, gue gak ngerti kamera karena dulu. Lebih editor gue. Oke, nama yang terakhir Ketawa Club. Ketawa Club ini adalah tanpa Ketawa Club kayaknya gue masih ya mencari-cari cara stand up yang bener gimana ya. Kayak Ketawa Club tuh ngerubah gue dan teman-teman gue juga gitu ya. Kayak Rais gitu kayak pas gue masuk tuh maksudnya kayak karena dulu Ketawa Club bener-bener yang kayak gue bilang tadi ya, kayak dalam seminggu tuh gue cuman 1 hari di mana gue nggak nonton special show. Gue ngomong sama Rais, kayaknya segaring-garingnya orang kerja kayak kita gini pasti bisa ujung-ujungnya untuk stand up minimal gitu kan. Kayak lu ngeliat orang bikin kue tiaw tiap hari gitu. Lama-lama lu hafal kan, gini caranya gitu. Jadi Ketawa Club bener gue selalu merekomenkan komik untuk kerja di, misalkan ada lagi kan Ketawa Club kan pertama kan, misalkan ada komik-komik baru, nah komik-komik baru tuh harusnya sering kesana tuh, bahkan coba magang kayak gue kalau ada waktu dan kapasitas itu pasti akan ampuh banget. Tanpa Ketawa Club gue yakin gue dan teman-teman gue juga mungkin ilmu komedinya belum segitu pada zaman itu. Gila banget itu Ketawa Club buat gue. Tapi dia pikir-pikir you do a lot of work ya.
Untuk sampai di tahap ini. Ya lumayan lah kalau dihitung itu. Tapi ya semua juga lot of work lah. Kayak gue denger cerita-cerita musisi-musisi zaman dulu juga kayaknya gila-gila banget gitu kan. Harus begitulah memang. Kan katanya kalau Gen Z instan ya. Ya itu ya. Lot of work dia lebih ke nge-repost aja kan. Oke, kita main disordered ya. Disordered. Oke, yang pertama Jaksel Bali. Sekarang sih Jaksel karena Bali sekarang toxic Bali dah kayak banyak bule-bule nggak tahu diri lah, terus melukat diduitin sama orang. Itu kan kalau nggak salah gue denger dari teman gue podcaster yang orang Bali, podcast Beli namanya. Melukat tuh harusnya ya nggak diduitin, nggak mahal gitu. Sekarang ada paket melukat segala macam, udah sama fotografer anjing nggak, masa udah sama fotografer sih, set gitu-gitu. Jadi menurut gue Jaksel lah, Bali lama-lama terlalu ya cuman buat cewek-cewek Jaksel ke Bali buat ada alasan pakai baju mini doang gitu kadang-kadang. Karena kayak lu pakai tank top di Senop tuh malu, tapi kalau di Canggu kayak normal gitu ya kan. Bali tuh kayak gitu. Jadi gue pilih Jaksel aja sekarang gue. Karena lo pilih Jaksel, Senopati Blok M. Senopati Blok M. Karena Blok M masih ada kayak Blok M Square tuh tempat orang-orang bikin acara musik segala macem kan. Terus kayak di misalnya di Blok M Blok acara musik segala macam di Blok M Square tuh ada. Pokoknya kayak lebih berkarya lah di Blok. Kalau Senopati kan orang cuman ya paling kalau nggak ada cowok hunting cewek atau nggak ada orang nabrak apotik gitu doang maksudnya kan. Di luar itu nggak terlalu banyak yang terjadi lah sebenarnya di Senop gitu ya. Dan ya itu gue pilih Blok M. Pilih Blok M. Tempat manggung banyak, makanan banyak. Ya, dan yang mungkin gue nggak terima ya bahwa Senopati itu nama pahlawan gitu kan. Kalau dia tahu, nah harusnya ini Jalan Dendels namanya kan gitu kan. Kenapa nama gue lu pakai untuk zina anjing? Gitu. Itu yang gue, makanya gue pilih Blok M. Oke. Gue baru tahu, Za. Senopati itu nama pahlawan? Gue lupa antara pahlawan atau jabatan gitu ya, kayak patih. Tapi kayak pahlawan deh. Setahu gue Senopati itu pahlawan ya. Oke. Gitu. Tapi kalau Senopati SCBD dekat sih. Dekat SCBD Senopati kayaknya SCBD masih kayak agak lebih kayak lo mau ketemu temen gitu kayak SCBD masih kayak lo ada urusan kayak sih. Kalau ke Senop kayak ya stereotip orang lo hunting cewek gitu kayak padahal nggak juga gitu kan. Sekarang kan lo mau bungkus gitu kalau di Senop. Jadi gue pilih Blok M. Oke. Selanjutnya Gen Z Boomer. Boomer lah ya. Boomer kayaknya lebih nggak mengganggu kita gitu. Maksudnya tapi mengganggu hidup lo nggak sih kayak? Boomer ya mengganggu ya? Ya nggak sih kayak kalau dipikir-pikir ya sebenarnya mental kita juga kena karena dia. Iya sih. Tapi mungkin Boomer itu memang, tapi kayaknya ada yang bilang emang kodratnya katanya gitu. Ada yang bilang setiap generasi itu akan selalu jijik sama generasi bawahnya. Nanti Gen Z juga akan ngatain generasi bawahnya dia nanti kan, gitu. Jadi gue mungkin pilih Boomer karena Gen Z di bawah gue aja sebenarnya. Ya gitulah. Boomer. Soalnya Sastra milihnya Gen Z karena bisa dikontenin katanya. Bener juga sih. Oke, selanjutnya Anya Geraldine, Erika Carl. Erika lah, karena kalau Anya Geraldine kan masa udah gak akur sama abang ngerebut mantan kan kayaknya adik macam apa gitu kan. Iya. Erika aja. Cuman beda agama tapi nggak ada attitude lah seenggaknya gitu ya kan. Oke, itu aja. Ya Erika. Terakhir, ini pas sastra gue balik aja. Apos sastra. Oh, Apos atau sastra mungkin anjing ini harus satu ya. Sastra sih kayaknya kalau sekarang ya. Karena gue lebih sering sama sastra gitu. Gue tuh bisa kayak kombut teleponan 2 jam tuh normal sama sastra. Sebelumnya gue amit-amit teleponan sama cowok 2 jam kan males gitu kan. Tapi sama sastra kok kayak normal gitu kayak gini. Dan karena kalau gue mentok banget ya kayak misalnya syuting USS Fit gue gak ada bahan, gak ada waktu, pasti yang go to guy gue untuk bantu tuh pasti sastra. Nah tapi Apos itu orang yang ngajak gue, yang ngundang gue open mic pertama Apos. Nah, pas gue kesana dia yang bang lu mau open mic bang, itu Apos gitu. Jadi mungkin lebih besar jasanya Apos, tapi yang on the daily level itu membantu gue banget tuh si sastra. Sampai gue sempet ngerasa anjing ini apa gue kecanduan kombut nama sastra sehingga ketika gue sendiri gue jadi takut gitu. Karena suka gue kajian dah hari ini jangan telepon sastra dulu, coba kita selesai ini sendiri gitu, kadang gitu. Sastra sih gue. Dalam teleponan 2 jam itu ada sesi curhatnya?
Nah sekarang makin lama makin sering curhat sama ke gosip. Bilang Sas ini udah mulai gak bener nih gitu. Dulu kita kombut, ini udah gibah hitungannya gitu. Tutup karena gitu kan. Gitu curhat lah iya. Sering gue sama Sastra kayak gitu. Yang lebih sering curhat lo apa dia? Dia kayaknya. Gue sempat malas surat, gue sempat bilang kayak gue malas surat sama lu comel sih gitu. Lu curhat aja gue dengerin gitu. Lebih sering dia sih. Tapi gue juga curhat juga, banyak juga. Tapi lu kayak sedikit, gak tahu sih gue salah atau benar, lu sedikit tertutup ya orang? Gue iya sih lumayan sebenarnya. Apalagi dulu ya kayak zaman SMA kuliah tuh gue kayak diam aja diem mulu gitu ya. Baru belajar stand up aja jadi gue bisa ngomong kayak gini kan. Ini kayak kalau ini misal gue zaman gue SMA suruh ngobrol podcast berdua sama lu gini gitu kan pasti. Ini karena udah santai aja sekarang. Gitu. Sastra lah. Oke, terima kasih. Thank you. Ada pertanyaan terakhir lagi. Oke. Ini last banget nih ya. Last, literally last question. Bentar lagi kan mau Ramadan dan Lebaran. Ya. Pasti kita akan bertemu Puasa. dengan keluarga. Betul. Keluarga biasanya keluarga jauh biasanya menanyakan kita pertanyaan-pertanyaan seperti Tiara gendutan ya maksud gue digituin. Ya. Terus kayak kapan menikah kan? Apa tips-tips yang bisa lo berikan ketika ada keluarga-keluarga yang akan menanyakan itu? Lebih mungkin ini tips ke gue ya. Iya. Sebenarnya kayak gue juga pernah bikin konten tentang ini kayak dulu. Ini kayak salah satu episode awal dari Kesel Aja itu judulnya Kapan Kawin dulu. Nah, di situ gue ngomong kayak dulu gue sebel karena banyak yang di Twitter tuh orang males lebaran dan nggak mau ikut halal bihalal karena takut ditanya kapan nikah gitu. Walaupun menurut gue kan lu tinggal jawab om lu kayak kapan nikah? Belum tahu nih om nih masih nyari calonnya nih. Udah berhenti di situ. Om lu nggak bakal kayak enggak emang lu nggak laku aja goblok kan nggak bakal kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut gue kapan nikah itu tinggal dijawab doang gitu. Misalnya kayak Za gendutan lu memang mungkin kadang sebel ya kalau sering ya lu kayak Za gendutan Za, iya nih om nih jarang olahraga nih kan udah tamat kan nggak kayak Za gendutan nih, iya om jelek lagi dekil udah gitu berantakan kan kayak gitu. Dan om tante lu tuh hanya berusaha ice breaking di sana gitu. Kalau enggak lu nggak mungkin ice breaking duluan kan, nggak mungkin lu kayak om kan lebih nggak tahu pasti kita. Jadi menurut gue lebaran memang harus dijawab yang gitu-gitu atau kayak ya itu adalah risiko dari belum menikah gitu. Itu part of being orang yang belum nikah ya itu ditanya kapan lo nikah gitu ya kan ibaratnya kayak begitu. Oke. Jadi ntar tips buat lo pas lebaran ya lo jawab aja kayak Tiara gendutan ya kayak lo kurus aja kan bisa kan. Lebih cair lah antara kita sama om-om tante kita gitu. Makasih banyak untuk thank you nih ilmu-ilmunya. Yoi. Saya akan mencoba mempraktekkan itu. Itu aja untuk hari ini. Thank you Ozara Kuti. Bye bye.